Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Tanri Ihsan Erbakan selaku peserta Latsar CPNS ATR BPN, penata pertanahan ahli pertama yang saat ini tergabung dalam gelombang 1 angkatan 7 kelompok 3 dan berada pada unit kerja kantor pertanahan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus 2025, saya melanjutkan pembelajaran agenda 3 yang berjudul Kedudukan dan Peran PNS untuk Mendukung Terwujudnya Smart Governance. Pembahasan ini dipandu kembali oleh Bapak Sukamto selaku Widyaswara BPSDM ATR BPN. Adapun pokok pembahasan pada hari ini membahas lebih lanjut terkait literasi digital beserta pilar-pilar. Pembahasan dimulai terkait percepatan transformasi digital. Definisi daripada percepatan transformasi digital itu sendiri adalah upaya yang dilakukan secara cepat, sistematis, dan terarah untuk mengubah cara kerja, layanan, dan tata kelola organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan percepatan transformasi digital bagi ASN, yakni yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan terintegrasi, dan yang kedua, mewujudkan birokrasi digital yang efisien dan akuntabel, dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi ASN di bidang literasi digital, data, dan teknologi, dan yang keempat, mendukung smart governance berbasis data, teknologi, dan inovasi. 5. Mendorong budaya kerja digital yang memiliki unsur kolaboratif, agile, dan adaptif terhadap inovasi yang efisien dan berkelanjutan. Dilanjutkan dengan definisi literasi digital, yang dimana adalah kemampuan dan pengetahuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media digital, untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif dan bijaksana. Adapun definisi ini juga mencakup kemampuan untuk mengakses dan memahami informasi dari berbagai sumber digital, serta menggunakan keterampilan kognitif dan teknis untuk berinteraksi dengan konten digital. Terdapat 4 pilar literasi digital yang harus diterapkan oleh ASN, yakni yang pertama, kecakapan digital atau digital skills, yakni mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan layanan online. Dan yang kedua, etika digital atau digital ethic, yakni mencakup menjaga perilaku etis saat menggunakan teknologi termasuk dalam berinteraksi di media sosial. Dan yang ketiga, keamanan digital atau digital safety, yakni mencakup kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan privasi serta menghindari ancaman digital seperti penipuan dan kejahatan cyber. Dan yang terakhir, budaya digital atau digital culture, yakni mencakup pemahaman mengenai budaya digital dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana teknologi mempengaruhi cara orang untuk berinteraksi. Program percepatan literasi digital di Indonesia sebenarnya sudah dimulai dari beberapa kurun waktu belakangan. Adapun target program tersebut adalah 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi sampai dengan 2024. Adapun ketiga segmen yang disasar adalah segmen pemerintahan, TNI, Polri, pendidikan yang terdiri dari tenaga pendidik atau dosen dan guru, siswa dan mahasiswa, serta masyarakat umum. Dilanjutkan pada pembahasan etika bermedia digital. Adapun perbedaan antara etika digital dan etika bermedia digital. Definisi daripada etika digital yakni merujuk pada seperangkat norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi kita dalam dunia digital. Ini melibatkan cara kita menggunakan teknologi, berkomunikasi online, dan berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan digital. Etika digital juga mencerminkan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari di dunia maya. Dilanjutkan dengan etika bermedia digital, yakni adalah seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur perilaku kita saat berinteraksi dan menggunakan teknologi digital, mencakup kesantunan, penghormatan terhadap privasi, kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, tanggung jawab atas konten yang dibuat dan dibagikan, serta kepatuhan terhadap hukum. Prinsip-prinsip etika bermedia digital antara lain yang pertama, jaga kesopanan dan hormati orang lain. Kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, hormati privasi, hindari hoax dan informasi palsu, jaga keamanan dan tanggung jawab, hormati hak cipta, hindari penggunaan identitas palsu, membangun lingkungan digital yang sehat, melindungi diri dan orang lain, mencegah pelanggaran hukum, dan yang terakhir, membangun kepercayaan.
Pokok pembahasan terakhir mengenai budaya bermedia digital. Adapun budaya bermedia digital yakni adalah upaya mengembangkan kompetensi digital melalui pemahaman etika, keamanan, kecakapan, dan pemahaman budaya yang berkaitan dengan teknologi digital serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Hal ini mencakup tentang berinteraksi secara sopan, menghargai privasi dan hak cipta, memverifikasi informasi, melindungi data pribadi, serta menggunakan media digital secara positif untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat. ASN dapat mengambil hikmah yang bermanfaat dalam tugas dan peran mereka sebagai pelayan publik. Yakni yang pertama, terkait digital skill, yang dimana ASN dapat menjadi lebih profesional, efisien, dan adaptif dalam bekerja. Yakni dengan penggunaan teknologi yang ada, kita mampu lebih produktif. Dan juga kita juga mampu untuk menghadapi perubahan yang cepat di era digital. Dan melanjutkan terkait digital safety, yang dimana ASN dapat menyadari bahwa pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data publik atau negara, yakni yang dimana kita diharuskan untuk melindungi data pribadi dan informasi rahasia instansi dan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang aman dan terpercaya. Dilanjutkan dengan digital ethic, yakni ASN diharuskan terbiasa berperilaku bijak, berintegrasi, dan beretika di ruang digital, yakni dengan cara menyampaikan informasi dengan sopan dan benar di media sosial maupun kanal resmi pemerintah, serta menjaga martabat ASN sebagai abdi negara yang profesional. Dan yang terakhir, digital culture, yakni ASN mampu menjadi agen perubahan budaya kerja di birokrasi, yakni dengan cara mengedepankan budaya cepat, transparan, dan kolaboratif, dan juga mendorong terwujudnya pemerintahan yang modern, inklusif, dan responsif. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.